Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, NIM 20 TNIA 479, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 1B, Politeknik ATI Makassar. Nah baik, di sini saya akan memberikan sedikit banyak penjelasan mengenai materi persamaan kuadrat. Nah baik, langsung saja. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya yaitu 2 atau berorde 2. Salah satu contoh persamaan kuadrat di sini ada 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0, di mana pangkat 2-nya di sini adalah orde 2 sehingga disebut persamaan kuadrat. Berbeda dengan persamaan linear yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 1. Nah, pada persamaan di atas memiliki pangkat tertinggi yaitu 2 sehingga disebut persamaan kuadrat. Selanjutnya, penerapan persamaan kuadrat pada kehidupan. Di sini, penerapan persamaan kuadrat bisa kita lihat salah satunya dalam olahraga, seperti memanah, bermain basket, American football, sepak bola, dan lain sebagainya. Saat pemain melepas tembakan, lintasan yang ditembakkan tidaklah membentuk garis lurus, melainkan garis melengkung atau kurva. Nah, gerakan yang dihasilkan itu disebut parabola yang merupakan salah satu bentuk grafik dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c bilangan real, dengan a tidak sama dengan 0. Kemudian, x adalah variabel atau nilai yang belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Solusi untuk menentukan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat didapatkan saat hasil substitusi sama dengan 0 dan biasa disebut akar-akar persamaan. Biasanya ada dua akar-akar persamaan yang didapatkan. Terdapat 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan. Faktorisasi adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar ini menjadi bentuk perkalian. Metode ini digunakan dengan cara mengubah bentuk persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi dalam kurung rx dikurang p balas kurung dalam kurung 5x ditambah q balas kurung sama dengan 0. Yang kedua yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna adalah metode dengan mengubah bentuk umum menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti dalam kurung x ditambah i balas kurung kuadrat atau dalam kurung 2x dikurang 3 balas kurung kuadrat. Metode ini mengubah bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah dalam kurung b per 2 balas kurung kuadrat sama dengan dalam kurung b per 2 balas kurung kuadrat dikurang c, sehingga dalam kurung x ditambah b per 2 balas kurung kuadrat sama dengan dalam kurung b per 2 balas kurung kuadrat dikurang c. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Metode ini memanfaatkan nilai a, b, dan c dari suatu persamaan kuadrat untuk mendapatkan akar-akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nilai x1 dan x2 dapat dicari dengan menggunakan rumus x1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Selanjutnya yaitu jumlah, selisih, dan hasil kali akar. Persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dan memiliki akar-akar x1 dan x2. Bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sehingga berlaku rumus. Yang pertama yaitu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Yang kedua x1 dikali x2 sama dengan c per a. Yang ketiga x1 dikurang x2 sama dengan dalam kurung plus minus akar d per a. Yang keempat yaitu x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan dalam kurung x1 ditambah x2 balas kurung kuadrat dikurang 2x1 x2. Yang kelima yaitu x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat sama dengan dalam kurung x1 ditambah x2 balas kurung dikali x1 dikurang x2.
Yang keenam ada X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 balas kurung pangkat 3 dikurang 3X1 X2 dalam kurung X1 ditambah X2. Yang ketujuh ada X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3 sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 balas kurung pangkat 3 dikurang 3X1 X2 dalam kurung X1 dikurang X2. Yang kedelapan ada 1/X1 ditambah 1/X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Yang kesembilan ada X2 per X1 ditambah X1 per X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 dikali X2. Yang ke-10 ada X2 per X1 dikurang X1 per X2 sama dengan X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat per X1 dikali X2. Dan yang terakhir ada dalam kurung X1 dikurang X2 balas kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 balas kurung pangkat 2 dikurang 4X1 X2. Nah baik, selanjutnya yaitu diskriminan dan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Diskriminan atau yang disimbolkan dengan D dari sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah B kuadrat dikurang 4AC. Hubungan akar-akar persamaan kuadrat dengan diskriminan adalah: yang pertama, jika D lebih besar sama dengan 0 berarti persamaan kuadrat mempunyai dua akar real. Dengan rincian, yang pertama di sini ada D lebih besar 0, yaitu akar-akarnya nyata dan berlainan. Yang kedua yaitu D sama dengan 0, yaitu akar-akarnya sama atau kembar. Nah selanjutnya, jika D lebih besar 0 berarti persamaan kuadrat mempunyai dua akar tidak real atau imajiner. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan kuadrat baru. Akar-akar persamaan kuadrat baru yang mempunyai hubungan yang beraturan dengan X1 dan X2 yang merupakan akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah inverse dari akar-akar tersebut, sehingga dapat disusun persamaan kuadrat baru. Nah baik, yang terakhir kita memasuki contoh soal persamaan kuadrat, di mana di sini soalnya yaitu persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil sama dengan X2. Nilai dari 3X1 ditambah X2 adalah... Nah langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan, di mana X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0, yaitu pemfaktorannya dalam kurung X dikurang 3 balas kurung dalam kurung X dikurang 2 balas kurung sama dengan 0, di mana X dikurang 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 dan X dikurang 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2. Karena X1 lebih kecil sama dengan X2, maka X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, sehingga nilai dari 3X1 ditambah X2 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11.